apakah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat sampai apa enggak? Imam Ahmad pendapatnya sampai. Dalilnya kias, dikiaskan dengan sodakoh. Imam Syafi'i ada dua riwayat. Yang pertama sama dengan Imam Ahmad sampai. Riwayat yang kedua, dan ini yang paling kuat, kata Imam Ibnu Katsir, tidak sampai. Adapun kias dengan sedekah, kalau kias ini benar, tentu pasti yang pertama kali memahami kias ini Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya yang rajih pendapat yang mengatakan tidak sampai, Pak. Inti dari video tadi adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, itu bisa sampai ataukah tidak. Intinya itu. Namun sebelum membahas ini, saya lebih tertarik untuk membahas poin yang terakhir, yaitu kias. Sepertinya Pak Ustadz itu meragukan kehujahan kias. Dan ini bisa kita lihat dari statement beliau yang menyatakan, kalau kias ini benar, tentu pasti yang pertama kali memahami kias adalah Nabi dan sahabatnya. Oke, saya akan bahas di sini terkait dengan kehujahan kias. Disebutkan, adillatul jumhur muthbitil kias. Dalil-dalil mayoritas ulama yang menetapkan kias. Istadallal jumhur ala hujjatil kias bi adillatin arba'atin. Jumhur ulama mendalili kehujahan kias pada 4 dalil. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma', dan yang keempat adalah Ma'kul. Nah, ini adalah dalil kias, teman-teman. Jadi, kias itu ya diambil dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah, dari Ijma', dan juga Ma'kul. Jadi dipahami dari 4 sumber ini. Lalu kalau dipahami dari 4 sumber ini, terus apanya yang mau diingkari, kan begitu. Ini dasar yang kedua, Sunnah as-Sohihah. Jadi hadis, ya. Tadi dikatakan seandainya kias itu benar, tentu yang pertama kali memahami kias adalah Rasulullah. Nah, ternyata dikatakan, annar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasa fi katsirin minal umur. Rasulullah ternyata mengkiaskan banyak persoalan. Di antaranya, anna rajulan min Khath'am wa fi riwayatin imra'atan min Khath'am. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah faqala, inna abi adrokahul Islam. Wahai Rasulullah, bapakku masuk Islam, tapi dia sudah sangat tua. La yastati'u rukubar rohlih. Dia tidak mampu, tidak bisa naik kendaraan. Wal hajju maktubun alaihi. Sedangkan dia wajib untuk melakukan haji. Afa ahujja anhu. Apakah saya boleh menggantikan ataupun menghajikan untuknya? Lalu Rasulullah bertanya, anta akbaru waladihi. Apakah kamu anak tertua? Qala na'am. Dia menjawab iya. Lalu Rasulullah bersabda, aro'aita laukana abik ala abika dainun faqadaitahu anhu akana yujzi'u dzalika anhu. Seandainya jika bapakmu memiliki hutang, kemudian kamu menggantinya, melunasinya, apakah hutang yang kamu lunasi itu bisa menggantikan hutangnya orang tua? Lalu dia menjawab, na'am, ya wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fahjuj anhu, maka hajilah atas nama orang tuamu. Nah, ini Rasulullah mengkiaskan dalam persoalan ibadah. Dan Rasulullah yang mengkiaskan. Jadi kalau dikatakan Rasulullah tidak memahami kias, yaitu salah fatal itu. Kemudian dikatakan, fahadha kiasun, ini adalah kias, minar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidainillah ala dainil ibad fi wujubil qada. Ini sudah jelas, teman-teman. Nah, bahkan sahabat Umar di sini juga mengkiaskan. Wa katabah Umaru radhiyallahu an ila Abi Musa al-Asy'ari. Sahabat Umar pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari pada saat Abu Musa menjadi gubernur di kota Basrah. Sahabat Umar berkata dalam suratnya, Ishbih al-asbah wan nadhair. Wahai Abu Musa, kamu kenali kasus-kasus yang memiliki kesamaan. Waqis al-umur biro'ikah, dan kiaskan, analogikan perkara-perkara itu dengan pendapatmu. Bahkan sahabat Umar ini melakukan kias. Sahabat Utsman juga melakukan kias. Sahabat Ali berkata ataupun menyikapi kias, wa qala Aliyun wa yu'raful haqqu bil muqayyasah inda dzawil albab, bahwa kebenaran itu bisa diungkap dengan cara muqayyasah, dengan cara kias inda dzawil albab. Bahkan sahabat Ibnu Abbas ini mengkiaskan. Ini semuanya tentang kiasnya para sahabat dan kiasnya Rasulullah. Artinya apa? Ya, Rasulullah itu melakukan kias, kemudian sahabat juga melakukan kias. Dari sini maka kias itu bisa dijadikan hujjah. Itu ya.